Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di acara podcast Kementerian Agama Channel yang membahas tentang permasalahan seputar nikahan. Di sini telah hadir narasumber kami, Bapak Haji Muhammad Irham, di MPCI. Beliau menjabat sebagai Kepala Setidimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh Kelihatannya segar juga nih. alhamdulillah Iya. sehat. Iya. Karena biasanya kalau habis pulang kerja langsung angkat raket ya. Ini sama ini sore. Sekarang juga kita akan rutinitas dalam rangka menjaga negara. Ini Pak, yang dari masyarakat selalu berkembang dan kami dengar itu kan pada acara pengajian ataupun pada acara tuntutan di pernikahan itu ada istilah semoga menjadi keluarga yang sakinah, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kami yakin masyarakat itu banyak yang belum tahu tentang apa itu istilah sakinah secara deskripsi ya, secara pendeskripsiannya. Ya. Bagaimana Pak menurut penjenengan? Terima kasih Pak Zainal dan seluruh pemirsa YouTube channel Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Memang dalam pelaksanaan di lapangan ini kita sering mendengarkan ketika orang menikah itu doa utamanya adalah menginginkan pasangannya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kita perlu tahu sakinah, mawaddah, warahmah ini apa. Kalau kita merujuk pada ayat Al-Quran itu disebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada 3 istilah yang sering menjadi doa dalam sebuah pernikahan. Kita tahu setiap pernikahan mesti mengharapkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, secara bahasa sakinah, mawaddah, warahmah mempunyai arti bahwa sakinah itu adalah tentram. Jadi keluarga yang diharapkan itu adalah keluarga yang tentram, yang menenangkan. Sedangkan mawaddah, warahmah itu adalah berarti penuh dengan kasih sayang. Tapi non jauh niki kadang juga dipelesetkan sakinah, mawaddah, warahmah, suami tinggal di rumah, istri pergi ke dia. Ini istilahnya beda ya. Iya. Artinya suaminya di rumah, sedangkan istrinya itu sudah ada di luar. Tapi memang kadang menjadi tuntutan. Jadi kalau kita merujuk dalam berbagai pengetahuan agama, Pak, sakinah, mawaddah, warahmah ini adalah keluarga yang sakinah, yang tentram, kemudian keluarga yang penuh dengan kasih sayang, saling pengertian antara suami dan istri, harmonis, saling mengelola kehidupan rumah tangganya penuh dengan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga terlepas dari berbagai macam tuntutan, artinya keduanya nerimo, sehingga kehidupannya lebih legowo, lebih tenang, sehingga lebih sakinah, mawaddah. Jadi kalau kita merujuk pada Undang-Undang Perkawinan 1 tahun 2000 tahun 1970, bahwa salah satu tujuan pernikahan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, lahir batin. Bahagia, sejahtera, lahir batin. Ada 3 kata kunci, yaitu keluarga yang bahagia, 3 kunci. Tapi bukan hanya bahagia, tapi juga sejahtera. Nah, kemudian juga lahir maupun batin, baik secara psikis maupun secara fisik, secara kebutuhan ekonomi mempunyai kebutuhan dan tercukupi semua kebutuhan. Keduanya saling bekerja sama dalam mengelola kehidupan rumah tangga, sehingga rumah tangganya menjadi keluarga yang betul-betul harmonis. Kita patut bersyukur bahwa di negara kita ini, Pak Zainal, ini bukan negara agama, tapi segala sesuatu difasilitasi oleh negara. Perang terjadi difasilitasi. Dari Kemenak ada
direktorat haji, kemudian ada penyelenggara haji di tingkat kabupaten kota. Pengen berbayar zakat, ada juga difasilitasi oleh Basnas dan UPZ di Kemenak. Kemudian orang untuk menikah ini juga difasilitasi, diatur oleh negara dalam rangka pengawasannya, dalam rangka pelaksanaannya, sehingga masyarakat ini dalam beribadah di samping melaksanakan ibadah juga mempunyai kepastian hukum, Mas Zainal. Kementerian Agama juga ikut menciptakan program pemerintah, yaitu menghapuskan KDRT, Pak ya. Jelas. Kaitannya dengan kepastian hukum. Jadi masyarakat yang menikah dengan kepastian hukum, otomatis dia akan mendapatkan perlindungan hukum. Kaitannya dengan terjadinya kekerasan, KDRT ini dilindungi oleh pemerintah. Kalau kita melihat dalam kutipan akta nikah itu ada semacam sego taklek. Di sana disebutkan bagaimana seorang suami untuk memberikan perlindungan kepada istrinya, sehingga tidak muncul KDRT seperti yang saya katakan. Kewajibannya seorang suami adalah selain dia mempunyai kewajiban memberikan perlindungan, tentunya juga ada hak-hak suami istri. Nah, ini hak-hak suami istri ini yang kadang terabaikan. Kita berharap bahwa suami istri itu menjadi keluarga yang harmonis, keduanya saling mengisi, saling memberi, saling melengkapi, sehingga keduanya terbentuk keluarga sakinah dan tangga. Kemudian ini, jadi selama ini ada paradigma baru, ada kawin kontrak dan sebagainya, dan ada permasalahan begini, apakah yang namanya pernikahan itu harus dicatatkan di KUA? Yang sebenarnya kan begini, menurut masyarakat, yang penting sudah menurut agama seperti itu. Apakah penting itu tercatat di KUA? Terima kasih. Kaitannya dengan pencatatan nikah, itu saya sampaikan tadi, yang pertama adalah perlindungan kepada kedua belah pihak. Manfaat tentang pencatatan nikah tentu luar biasa banyak sekali, Mas Zainal. Saya berharap ini masih tren di masyarakat terkait pelaksanaan nikah yang tidak tercatat atau di bawah meja. Apalagi nuwun sewu, kami mohon masyarakat untuk berhati-hati berkaitan dengan pencatatan nikah ilegal ini yang tidak resmi. Kita sering membuka di website, di internet, adanya semacam biro penyelenggara pencatatan nikah. Itu bukan lembaga resmi. Jadi yang resmi itu adalah yang di KUA itu. Di KUA. Bahkan sekarang KUA ini alhamdulillah lebih modern. Lebih moderat, mengikuti perkembangan zaman, sehingga pelaksanaan pencatatan nikah ini dilaksanakan secara digitalisasi. Intinya masyarakat yang nikah di KUA sekarang itu tidak harus mana-mana membawa buku nikah, itu tidak, Mbak Zainal. Jadi sekarang ada QR code atau barcode di buku nikah. Itu kalau kita scan, itu akan kita bisa download kartu nikah. Nah, itu resmi. Dan itu manfaatnya luar biasa. Dan itu bisa menunjukkan data-datanya. Iya, ada. Data suami, data istri, tercatatnya di KUA mana, kemudian tanggal pelaksanaannya kapan, sampai pelaksanaannya secara terpunya bagaimana, itu ada semuanya di website itu. Digitalisasi kartu nikah. Jadi program digitalisasi ini juga untuk membendung terjadinya pemalsuan buku nikah yang marak ini sering terjadi, Bapak Ibu sekalian. Di lapangan kadang ada pemalsuan buku nikah. Jadi buku nikah itu secara fisik asli, tapi tidak tercatat di KUA. Tidak tercatat di KUA. Nah, ini bagi masyarakat yang ragu apakah buku nikah saya asli apa tidak, dengan digitalisasi ini bisa dibedakan apakah ini buku nikah asli atau buku nikah palsu. Cukup dengan scan pakai HP, QR code, nanti akan keluar data. Tentunya kalau buku nikah itu palsu, pasti akan keluarnya lain. Mungkin buku nikah saya, kalau scan keluarnya Zainal dengan istrinya, bukan Irma, itu kelihatan di QR code-nya itu. Kalau dulu gini Pak Jeram, cara
cara tips atau cara untuk mengetahui bahwa buku nikah itu asli atau palsu itu praktiknya seperti ketika kita itu meneliti apakah ini uang asli atau uang palsu. Itu dilihat, diraba, diterang, masih diberlaku, Mbak? Oh masih, itu masih. Yang pertama bentuk fisiknya, Bentuk fisik. ya, secara cetakan. Ini mungkin perlu perbandingan melihat ini, perlu perbandingan buku nikah yang sama dikeluarkan tahunnya dengan buku nikah yang dicek itu momennya tahun 2022, maka kita ambil contoh sampel buku nikah saudara kita atau teman kita yang 2022 itu secara fisik itu ada kode khusus kan kaitannya dengan nikah, ada kodenya, ada ciri-ciri percetakan bukunya, secara fisik dilihat, kemudian disandingkan, kemudian diperbandingkan, itu akan terlihat antara buku nikah yang asli dan tidak, dari ketebalan kertasnya, kemudian dari stempel, dari print out-nya, jenisnya, karena sekarang ini print out-nya itu untuk se-Indonesia ini sudah menggunakan standar yang sama, sehingga kalau dengan print yang lain pun dari secara print saja sudah kelihatan penulisannya. Kemudian yang lain mungkin secara detail tadi sebagaimana tadi saya sampaikan, sudah ada barcode-nya. Jadi ketika barcode kan itu sudah muncul data, Pak. Sudah muncul data pernikahannya, pelaksanaannya, nomor registernya itu ada. Ada nomor register yang waktu itu antara bulan dan tahun malah lebih banyak bulannya, yang tahunnya malah sedikit nomornya. Iya, kadang-kadang seperti itu, karena itu memang untuk itu. Biar tahu, biar tahu bahwa antara namanya bulan dan tahunnya selisihnya malah lebih banyak nomor bulanannya. Nah kemudian tadi yang ditanyakan Mbak Zainal kaitannya dengan manfaat pencatatan yang kepastian hukum, nuwun sewu, karena sekarang ini kita harus punya kepastian terkait dengan kepemilikan, pengurusan harta waris, pengurusan bahkan nuwun sewu hutang piutang saja sekarang menggunakan buku nikah, sehingga legalitasnya terlindungi. Nah, kita kalau menikah tanpa pencatatan resmi di KUA, tentu yang pertama kali dirugikan keturunan anak. Nah, itu dia istri. Jadi pernikahan ternyata nikahnya adalah palsu. Kemudian sang suami ini ternyata mempunyai harta banyak. Ketika mengurus ahli warisnya untuk mengurus kepemilikan harta bendanya, akhirnya kesulitan karena tidak bisa membuktikan secara otentik. Dalam undang-undang 1 tahun 74 disebutkan bahwa pernikahan yang sah adalah yang tercatat. Pernikahan yang tercatat dibuktikan dengan buku nikah itu. Nah, itu Pak Kajiran. Kalau kaitannya dengan anak-anak gimana? Upaya dari pemerintah untuk menyelamatkan biar si anak tersebut bisa mendapatkan amin seperti menjadi orang tuanya. Kalau kaitannya angkat, menurut kan berarti pengakuan. Ya segera saja untuk mengurus administrasinya, pengakuan anaknya di pengadilan agama. Kemudian terkait dengan pengakuan itu nanti akan memperoleh kepastian hukum dari pengadilan agama. Menurut ini di luar menak, jadi mungkin semacam akta atau pengangkatan anak tersebut, termasuk juga haknya apabila orang tuanya meninggal atau apa, itu tentu dengan putusan hakim di pengadilan agama. Tapi dalam beberapa masalah nikah itu mesti nyambung nasabnya. Berarti tidak memutuskan nasab ya dengan ayah biologisnya kan? Oh tidak, karena anak angkat itu secara syariat agama memang ayah biologisnya kalau memang itu diketahui dan ada, itu tetap nyambung dengan ayah biologisnya. Ya, menjadi wali dan menjadi wali dalam pernikahan. Banyak juga seperti ini nuwun sewu Zainal. Jadi di KUA pencatatan nikah itu terkadang karena nuwun sewu dulu permasalahannya bagaimana kita tidak tahu, tiba-tiba dicantumkan di kakak, biasanya tertulis ayahnya itu adalah si A. Ternyata ayah si A ini adalah
Ayah angkatnya bukan ayah biologisnya. Ayah biologisnya artinya adalah si B yang mati hidup. Nanti ini biasanya dilakukan penelusuran oleh KUA ketika pemeriksaan berkas, ketika pengurusan administrasi nikah, sehingga semuanya akan jelas. Itu Pak Zainal. Jadi kalau pemirsa akhirnya ya di tentang permasalahan seputar ini kan harus tertata di kalau. Kemudian ini Mbak Nasirhan, dari pemerintah atau dari Kementerian Agama, upaya apa saja biar masyarakat itu terbentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Upayanya apa Pak ya? Berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah, kita cukup prihatin memang Pak Zainal. Saya kemarin melihat data di Pengadilan Agama, data perceraian. Tahun 2021, jumlah nikah sekabupaten, ini jumlahnya adalah sekitar 8.400. Tapi kasus perceraian tinggi ternyata. Jadi tidak melebihi, tapi persentasenya masih tinggi. Karena mencapai angka 1.900. 1.900. Walaupun ini perceraian ini adalah bukan perceraian yang mana pernikahannya terjadi pada waktu itu. Mungkin waktu yang silam. Ya. Tapi rata-rata jumlah kasus perceraian setahun ini menunjukkan antara 1.500 sampai 2.000. Ini artinya menunjukkan 20% lebih dari jumlah nikah. 20% lebih. Nah, rata-rata itu, maka kita Kementerian Agama cukup prihatin melihat itu. Apalagi untuk kalau kita telisik lebih jauh, kemarin saya ke pengadilan menelisik data-data perceraian, itu ternyata 2/3% itu lebih banyak wanitanya yang mengajukan cerai, atau cerai gugat istilahnya. Cerai gugatnya itu 2/3%, sedangkan talak hanya 3. Nah, ini menjadi tanda tanya besar. Kira-kira apa? Pada demi ya. Nah, gitu. Mereka itu bukan menjadi keluarga sakinah. Ada beberapa salah satunya itu adalah dengan melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Bimbingan perkawinan ini memberikan filosofi kepada pengantin tentang asas pilar keluarga sakinah. Itu dipilih oleh Kementerian Agama adalah bimbingan perkawinan yang ditonjolkan. Bagaimana seorang keluarga itu menjadi keluarga sakinah. Kalau kita merujuk ke ayat min ayatihi antara makum min asal litakunu ilaiha wajahnya bainakum mawaddah. Keluarga yang tentram, keluarga yang penuh kasih sayang harmonis, ini perlu ikhtiar. Di sana nuwun sewu di berbagai macam literasi kita baca kata wajah baina mawaddah. Wajah Allah itu katanya adalah menunjukkan kalimat fi'il. Artinya perlu ikhtiar dari pasangan itu bagaimana untuk keluarga sakinah. Oleh karena itu Kementerian Agama menentukan 4 pilar keluarga untuk yang ini menjadi kewajiban dengan perkawinan. Yang pertama suami istri adalah dalam bahasa agama disebut dengan zawaj. Zawaj itu adalah tokoh. Nah, jadi seorang suami istri jadi para mobil dengan bensin, ya, Zainal. Jadi kalau mau nikah, derajat yang penting sekarang itu kadang diabaikan karena perbedaan status derajat kita cenderung pada pertama. Ini manusia dan dia gitu. Nah ini harus cocok istri. Kalau kita mencari pasangan yang nggak bisa, yang penting yang laki-laki gagah, bagus, tapi pasti punya sisi kelemahan. Ini adalah kita ini agar menjadi potensi yang baik, jadi menjadi tokoh.
di istilahnya dipenuhi dengan kekurangan sebenarnya dipenuhi dengan tangannya yang lain sehingga keluarga itu jadi jawab. Yang kedua adalah kalau bahas agamanya kita menikah itu kan ada perintahnya untuk bergauli suami istri itu dengan pergaulan yang baik. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah suami istrimu itu dengan pergaulan yang baik. Artinya apa? Kita jangan menuntut dalam mempergauli, tapi lebih pada introspektif ini. Kekurangan saya terhadap pasangan saya ini apa? Oke. Kekurangannya saya suami, saya seorang suami terhadap istri apa? Jadi kita harus introspeksi, dan kita harus mempunyai imbal balik kepada pasangan istri saya. Bagaimana saya menggauli istri itu dengan pergaulan yang baik-baiknya sesuai dengan perintah agama. Yang ketiga adalah musyawarah, pilar keluarga sakinah. Menurut musyawarah dengan akan menentukan sebuah komitmen ya. Kita dengan harusnya musyawarah itu intinya adalah bagaimana kita berlatih terbuka terhadap pasangannya, bukan memaksakan kehendak, tapi kita terbuka menerima masukannya apa dari pasangannya, tujuan apa. Itu musyawarah. Dulu ada anekdot kisah itu lucu itu ya, konon katanya ada suami istri dulu itu, ya, itu suami istri itu nuwun sewu karena dulu belum ada ini ya motor, mobil banyak, masih pakai sepeda. Kemudian si suami ini mempunyai sepeda, tapi dia tidak punya boncengan. Nah, sedangkan istri itu mempunyai harta benda satu-satunya apa istilahnya bendul kalau bahasa Jawanya itu. Nah, itu punya nah, tidak ada boncengannya. Si perempuan punya bendul tapi tidak punya kalung. Keduanya rasan-rasan. Ini keluarga ini harmonis, tapi mengesampingkan musyawarah. Jadi keduanya akhirnya punya aten-aten. Jadi sing laki-laki kalian aten-aten kerentak. Saya ingin membahagiakan. Ya, bagaimana saya membahagiakan istri saya, suami istri saya itu setiap kali acara tidak bisa pakai perhiasan bendul karena dia tidak punya kalungnya. Melihat dengan beliau bisa pakai itu seorang suami kan karena karena. Lah sedangkan istrinya juga kernas. Teman-temannya kalau bepergian bisa boncengan, mesra. Suami saya itu kasih yang punya sepeda tapi tidak punya boncengan. Akhirnya keduanya mengesampingkan musyawarah. Pergi ke pasar pada suatu hari, si laki-laki ini maksudnya bagus menjual sepedanya untuk dibelikan kalung, tapi si istrinya juga niatnya bagus. Tanpa sepengetahuan suami ingin membuat kejutan, dia menjual tadi perhiasannya dibelikan boncengan sepeda. Nah, alhasil setelah sampai rumah keduanya tidak bisa cocok karena apa? Nah, si suami itu akhirnya dibelikan oleh istrinya boncengan, tapi dia bingung jawabnya karena dia dapat boncengan tapi sepedanya tidak ada, dulu sudah dijual. Istrinya ini gantungannya nggak ada, perhiasannya ya suaminya ini. Itulah contoh daripada keluarga walaupun maksudnya baik, apapun maksud kita terhadap pasangan suami istri selalu mengedepankan musyawarah, menghargai. Inti daripada musyawarah itu adalah terbuka, siap menerima masukan dari pasangannya, menghargai pendapat pasangannya, musyawarah. Jadi ada 3 pilar tadi ya, zawaj, kemudian muasyarah bil ma'ruf, dan yang ketiganya adalah musyawarah, dan yang keempat ini yang terpenting, yang dalam bahasa agama kita kenal dengan misakon ghalidun, ikatan yang kuat. Seorang suami istri dalam pernikahan itu ketika mengucapkan ijab dan qabul itu adalah hargailah itu sebagai misakon ghalidun, ikatan yang kuat yang perlu dipertahankan. Nah, oleh karena itu keempat pilar ini kemudian Kementerian Agama dibuatlah program bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan ini adalah dilaksanakan di masing-masing KUA. Guna apa? Untuk memberikan terhadap nanti agar dapat mengarungi keluarga sehingga memperoleh keluarga yang bahagia
sakinah, mawaddah, warahmah, sejahtera lahir dan batin melalui program bimbingan perkawinan. Itu Mas Zainal. Jadi kita Kementerian Agama betul-betul full sampai memberikan bimbingan, menggandeng calon pengantin, dan metodenya bukan menggurui di sana, dipimpin, guys. Tapi adalah karena mereka itu dari berbagai macam foto, dari berbagai macam pendidikan, sehingga SDM-nya juga berbagai macam. Kita metodenya adalah mendampingi mereka, bagaimana membangkitkan semangat mereka terhadap pasangannya, sehingga dengan pasangannya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menghindari yang tadi. Tapi tadi cerita itu masih untung lagi. Ya, gitu. Yang dijual itu bendolnya suaminya. Masih. Bendol apa ya? Kado lagi. Ada juga dalam kehidupan. Kita pernah mendengar Mas suami istri karena kesulitan ekonomi sehingga nuwun sewu salah satu suami istrinya itu berniat menjual organ tubuhnya, itu juga ada, jadi atau apa, memang karena kesulitan di rumah tangga, di media televisi, bagaimana kekerasan rumah tangga itu terjadi, seorang suami istri sampai membunuh, terjadi, itu karena apa? Karena tidak memiliki 4 pilar kehidupan rumah tangga. Nah, alhamdulillah ini. Jadi kasus-kasus itu menjadi pelajaran bagi pemirsa semuanya. Kita kelola dengan baik-baiknya kehidupan rumah tangga, sehingga kita memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang harmonis, sejahtera lahir batin. Insya Allah kalau kita keluarganya harmonis akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lalu disebutkan wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Jadi yang intinya bagi kaum ada yang sudah berkemampuan lebih, berkemampuan sudah mempunyai tekad untuk menikah dan juga secara biologis sangat itu untuk pasangannya, segeralah menikah. Nah, karena Allah Subhanahu dalam Al-Quran tadi, maka ketika kita menikah dengan tujuan tentunya adalah ibadah. Ibadah pada Allah Subhanahu mesti akan memberikan anugerah kelebihan rezekinya seketika itu, sehingga keluarganya menjadi sejahtera. Jadi kalau sudah mampu baik lahir maupun batin itu ya wajib ya. Hukumnya karena dimungkinkan kalau tidak kawin nanti jajan lah. Jadi terus dalam merupakan ya nikah sebagai macam hukum tertangkap ada PL dan sebagainya ya. Ya itu juga. Nah ini maaf, bagaimana efektivitas din itu, Mas? Ya efektivitasnya bagaimana? Ya, alhamdulillah kita ini melakukan hingga kecamatan pendidikan, pendampingan calon pengantin, ya untuk efektivitasnya insya Allah ada calon pengantin keluarga sakinah ini makin kesini makin baik. Kita dapat melihat dari indikator dulu Binmin ini kurang laku pengantin ikut, tapi sekarang ini mereka sudah antusias. Jadi kami ada yang pakai lem, ada yang mandiri, ya, sehingga berapa kali tahun? Untuk yang tahun 2019 bimbingan perkawinan 27 angka satu pilihan 40 orang atau 2 pasang. Berapa jam pelajaran? Untuk JPL-nya dilaksanakan cuma 2 hari. Masing-masing adalah 6 sampai 8 jam. 8 jam kali 2. Jadi di situ bukan hanya pemberian materi memberikan pendampingan keluarga sakinah, tapi juga materi-materi kesehatan. Nanti yang kesehatan di remaja, bagaimana cara mengelola kesehatan dalam kehamilan dan lain sebagainya diberikan di situ. Jadi yang mengurus itu bukan hanya dari kementerian Pak ya? Iya, dari lintas BKKB dan juga dinas kesehatan maupun PKK. Ormas juga masuk.
Terima kasih Pak Gilang ya. Ini semoga apa yang sudah materi yang sudah diuraikan sama panjenengan bermanfaat bagi masyarakat semuanya, baik yang sudah menjadi mantan lawas ataupun masih mantan baru atau calon pengantin, itu menjadi sebuah rujukan dan ilmu, menambah hafalan ilmu bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga acara pada hari ini yaitu kementerian agama channel bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi masyarakat yang muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.